disinilah tempat kejadian perkara. Saya mau coba untuk turun, pemirsa. Ulang tahun pesta adalah ajakan untuk melakukan tawuran. Ada undangan ulang tahun ini. Itu memang acara ulang tahun anak saya. Napasnya udah nggak kuat, saya juga emang saya juga sempat pingsan. Pingsan pada saat di tengah. Pemeriksaan belum selesai ya, dan ini belum selesai menurut saya prematur lah. Ya, hari ini 4 Oktober 2024, tepatnya di hari Jumat, pihak kepolisian kembali melakukan rilis pemirsa berkaitan dengan penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi. Ini adalah hari ke-12 pasca penemuan tersebut di tanggal 22 September 2024. Kalau kita ingat, di pekan lalu, polisi ini juga menggelar konferensi pers begitu di tanggal 26 September yang menyatakan bahwa seluruh jenazah yang ditemukan tersebut sudah diidentifikasi. Apa kemudian ini informasi baru yang akan diberikan oleh pihak kepolisian? Kita akan temukan faktanya. Untuk penjelasan hasil pendalaman oleh Polres Metro Bekasi Kota yang di backup oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berawal dari adanya peristiwa penemuan 7 jenazah beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 September di Kali Bekasi. Ya, jadi saat ini yang akan menyampaikan rilis adalah dari pihak Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari, didampingi juga sejumlah pihak yang terkait langsung. Salah satunya tadi ada Puslap 4 yang kita harapkan ini bisa memberikan informasi berkaitan dengan penyebab dari kematian 7 jenazah yang ditemukan beberapa waktu lalu. Kemudian juga ada dari digital forensik. Dari situlah kita mungkin bisa mengetahui isi percakapan, apakah betul ada upaya atau rencana melakukan tawuran seperti yang selama ini sudah beredar. Kronologis sebelum peristiwa penemuan jenazah pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 02 dini hari telah terjadi perkumpulan pemuda di warung sekitaran PT Semen Merah Putih. Selanjutnya anggota patroli Perintis Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota melakukan patroli cyber. Untuk hasil pemeriksaan saksi-saksi, bahwa saksi-saksi yang diamankan menyatakan memang akan melakukan tawuran, namun masih menunggu lawan. Dari hasil pemeriksaan luar, kami temukan ke-7 jenazah dalam kondisi sudah membusuk lanjut, kemudian juga dalam kondisi masih berpakaian lengkap dan ditemukan tanda-tanda terendam. Jadi ke-7-nya pakaiannya basah, kemudian juga tangannya keriput yang kami sebut washerwoman's hands atau karena terendam dalam air. Kemudian pada ke-7 jenazah tidak ditemukan adanya luka-luka terbuka maupun patah tulang. Kemudian dari hasil kesimpulan kami selaku dari tim itu ke-7 jenazah meninggal dengan sesuai kondisi tenggelam. Rilis dari pihak kepolisian selesai digelar. Tadi juga sudah disebutkan bahwa ke-7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi beberapa waktu lalu ini terkonfirmasi meninggal karena tenggelam. Kemudian juga dari pihak Puslap 4 selesai memeriksa atau melakukan pemeriksaan toksikologi yang hasilnya di dalam 7 jenazah tersebut ini
terdapat ada kandungan alkohol. Tak hanya itu, dari pihak digital forensik menyebutkan bahwa terlihat dari CCTV ada upaya untuk kemudian ini melarikan diri, sehingga itulah yang saat ini didalami oleh pihak kepolisian, sehingga ada 3 orang yang kemudian ini ditetapkan sebagai tersangka yang pada saat itu akan melakukan tawuran dan juga memegang senjata tajam. Kita akan temukan fakta lainnya. Kasat Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Audi sudah bersama saya saat ini. Pak Kasat, terima kasih banyak atas waktunya untuk fakta. Sejauh ini dari proses penyidikan yang memang sudah dilakukan dan sedang berjalan, fakta-fakta apa yang sudah mungkin dikantongi oleh pihak kepolisian? Baik, jadi fakta-faktanya memang kami pada saat peristiwa tersebut yang diawali tanggal 21 September ya, hari Sabtu dini hari itu jam 3 dini hari, itu kami dari tim patroli berhasil mengamankan sekitar 22 orang. Dari ke-22 orang itu ada 3 orang yang kedapatan membawa sajam. Membawa senjata tajam. Berapa sajam yang ditemukan? Kami di tempat kejadian itu kami mengamankan 21 bilah senjata tajam. Tim sweeping tapi pada saat itu berjumlah berapa orang, Pak? Dari pihak kepolisian? Tim patroli pada saat itu berjumlah 9 orang, Mbak. 9 orang ya. Dan ke-9 orang ini sudah diperiksa, apakah ada pelanggaran SOP? Jadi pada saat itu memang mereka tidak menyalahi prosedur ya. Tidak sesuai SOP yang ada, dan pada saat mereka mengamankan juga mereka ada menyelamatkan sekitar 4 orang yang saat itu sempat 4 orang ini sempat terjun ke sungai, tapi karena tidak kuat kembali lagi dan mereka diangkat ke daratan oleh. Baik Pak Kasat, tapi saya harus konfirmasi karena mungkin kesempatan untuk menjawab juga bahwa muncul Pak narasi dari pihak keluarga begitu yang menduga bahwa pada saat itu terjadi pembiaran Pak oleh pihak kepolisian yang sudah melihat bahwa betul di situ ada yang berada di sungai begitu ya, sehingga beberapa dari mereka ini meninggal dunia Pak Kasat. Ini dapat saya luruskan, ini bukan pembiaran Pak. Jadi pada saat itu anggota juga tidak mengetahui pastinya berapa jumlah mereka anggota sekumpulan anak muda yang terjun ke sungai itu tidak tahu berapa pastinya. Dan memang ada beberapa orang yang memang pada saat itu kembali lagi ke pinggiran, dan itu yang diselamatkan, menepi. Karena mereka tidak kuat, mereka menepi dan itu diselamatkan. Dan keterangan dari saksi-saksi juga sudah banyak yang berhasil merenang ke seberang, berhasil menyeberang, dan itu selamat, mereka berhasil melarikan diri gitu. Baik, kalau ada keterangan yang menyebutkan bahwa mereka kemudian menyebar begitu ya dari satu titik yang informasinya adalah bedeng begitu, hanya karena adanya tembakan peringatan dari pihak kepolisian, ada ledakan yang terdengar, ini bagaimana? Itu dari 23 saksi yang sudah kami ambil keterangan, itu tidak ada satupun yang mendengar adanya suara letusan ataupun tembakan seperti itu. Jadi dari keterangan tim patroli presisi juga kami ambil keterangan, mereka tidak mengeluarkan tembakan. Oke, karena yang informasi yang kami terima dari pihak keluarga juga, ini kan mereka sebenarnya hanya ingin merayakan ulang tahun ya Pak ya. Bahkan mereka sempat menyebutkan salah satu nama yang kemudian ini berulang tahun itu. Artinya itu tidak benar? Jadi kalau dari hasil keterangan dari informasi yang kami gali dari ke 23 saksi ya, 23 saksi termasuk 3 tersangka itu, memang ini merupakan apa ya, kata-kata mungkin sekarang kata-kata yang gaul bagi mereka. Itu kata-kata yang menyamarkan arti dari arti dari bahasa kata atau kata yang sebenarnya. Jadi seperti tadi kata ajakan ulang tahun, pesta. Itu setelah kami gali keterangan dari saksi-saksi tersebut, ternyata itu adalah ajakan untuk melakukan tawuran seperti itu. Dan masih banyak juga kata-kata lain yang memang disamarkan dari mereka, dan itu kami baru tahu juga setelah melakukan proses penyelidikan ini, pemeriksaan keterangan dari saksi-saksi gitu. Mungkin boleh disebutkan juga Pak Kasat kata-katanya apa saja selain pesta yang kemudian berarti tawuran itu tadi? Jadi ada juga kata-kata ngopi, itu sebenarnya pengalihan dari kata yang sebenarnya itu adalah minum-minuman beralkohol. Untuk pemeriksaan, saya kembali lagi ke salah satu 3 orang yang kemudiannya sudah diamankan tadi. Memang sudah terkonfirmasi ada penggunaan obat-obat terlarang mungkin Pak Kasat? Ini saya jelaskan lagi, ini pada saat kita amankan ke 22 orang ya, pada saat itu kami saat itu juga malam itu langsung melakukan pengujian terhadap sampel urin mereka.
Jadi kami tes urin untuk mengetahui apakah memang ada nih indikasi menggunakan obat-obatan terlarang ataupun zat-zat terlarang lainnya gitu. Jadi dari ke 22 itu memang ada satu orang yang terindikasi menggunakan obat daftar G. Jadi memang obat daftar G ini tidak diperbolehkan beredar secara umum ya, harus ada resep dokter. Dan ini dari hasil keterangan saksi tersebut, memang obat yang digunakan ini dijelaskan untuk obat penenang. Jadi biar dia tidak merasa ada rasa takut gitu, Mbak. Oke, baik Pak Kasat, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Tentu kita harapkan ini bisa seterbuka mungkin begitu ya Pak ya, karena tentu berguna juga bagi para orang tua, keluarga, dan tentunya mereka yang terlibat dalam kasus ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Baik Mbak, terima kasih kembali. Kita temukan fakta selanjutnya. Ada indikasi pembiaran dari pihak kepolisian begitu. Nah ini apa yang dimaksud? Ya, kalau saya katakan pembiaran, ya itu nggak usah dibilang lagi ya, jelas iya gitu kan. Saat ini kami mau mendatangi rumah duka dari salah satu korban dari 7 jenazah yang ditemukan pada tanggal 22 September lalu atas nama Vino, dan akan mendengar secara langsung seperti apa kemudian ini sosok Vino di mata keluarga, dan juga ada beberapa hal yang ingin disampaikan pihak keluarga berkaitan dengan proses penyelidikan pihak kepolisian dari ditemukannya 7 korban tersebut. Kita akan temukan faktanya. Saya sekarang berada di rumah duka almarhum Vino bersama dengan kedua orang tuanya, ada Pak Maulana, kemudian juga Bu Melinda. Terima kasih sebelumnya sudah mau menerima tim fakta di rumah duka, Bu Melinda dan juga Pak Maulana. Tentu saya mewakili tim juga mengucapkan rasa duka cita yang mendalam atas kehilangan dirasakan keluarga ya dengan kepergian Vino. Kami hanya ingin mengetahui, mungkin untuk membuka apa yang saat ini belum terbuka secara gamblang di masyarakat, Pak Maulana. Sebenarnya Pak, pada saat Jumat malam, Vino itu memang izin ya tapi ke Bapak Ibu ya? Izinnya pada saat itu apa Pak Maulana? Ini, saya lagi nonton TV sama istri saya, jam 8 malam, saya habis isya lah gitu, berisya. Dia bilang, "Mah, bagi uang no, kan Vino mau ulang tahun." Ibu pada saat itu langsung mengizinkan lah ya, berarti karena memang izinnya untuk ke rumah neneknya dulu awalnya. Ke rumah neneknya di mana, Bu? Cakung. Di Cakung. Setelah itu acara yang dimaksud Vino ini sebenarnya apa? Ibu tahu? Dia ini merayakan ulang tahun. Ulang tahunnya dia ngeliwet, acara ngeliwet. Berarti yang dimaksud sama semua orang ada undangan ulang tahun ini Itu adalah memang acara ulang tahun anak saya gitu, Vino. tanggal berapa itu Bu ulang tahunnya? Tanggal 22. 22. Pas di hari ketemunya itu ya berarti ya. Bilang nggak Bu kira-kira Vino ini nantinya mau kemana titiknya, lokasinya, kemudian juga perginya sama teman-temannya siapa Kalau aja? pergi dia bilang sama Sanu. Sama A-nya juga, kemudian emang A-nya lama, jadi dia pergi duluan, temennya itu berdua Sanu entah kemana gitu. Dia bilang yang mau merayakan ulang tahun. Ibu kenal tapi ya sama teman-temannya ini ya. Bu, tapi merespon hasil penyelidikan dari pihak kepolisian ya. Tadi juga kebetulan sudah rilis Bapak Ibu yang menyebutkan memang betul bahwa ada indikasi mereka ini akan tawuran, ada temuan bahwa mereka ini sebelumnya minum minuman keras begitu, bahkan satu diamankan karena mohon maaf ini mengonsumsi pil jenis G begitu ya. Tapi kalau dari keluarga sendiri ada tidak sih yang dirasakan bahwa keterangan mungkin dari pihak kepolisian ini ada yang tidak tepat, atau seperti apa dengan kenyataan atau fakta dari Bapak Ibu ini yang mengenal Vino lebih dekat? Kalau itu udah saya serahkan saja kepada kuasa hukum saya yang lagi ini yang menyelidiki, dan saya udah pasrah, itulah pasrah. Tapi begini, ada informasi juga yang kami dengar bahwa pihak keluarga sebenarnya memiliki sekitar 2 atau 3 saksi begitu yang sebenarnya bisa memberikan keterangan yang bisa dikatakan bertolak belakang dengan apa yang disebut oleh pihak kepolisian. Ini apa keterangannya Pak, dan siapa saksi itu?
Ya ada sih temannya biasa keseharian di sini juga gitu. Temannya Vino? Temannya Vino, almarhum Vino. Karena memang Vino ini tidak saling kenal ya dengan boleh tanya juga sama yang mungkin kemarin ini ditahan 22 orang ini, pasti nggak kenal namanya Vino. Tapi Vino yang mengundang untuk acara ulang tahunnya? Bukan, jadi Vino ini udah selesai acara ulang tahunnya di Cikunil. Ketika dia ingin pulang, saya kan tadi almarhum Muhammad Rizky ini mengundang lah beberapa temannya untuk bertemu, janjian di TKP itulah. Tapi Bapak sama Ibu sebelumnya tidak tahu ya kalau Vino sempat sering mungkin bermain di TKP itu. Sebelumnya nggak tahu ya? Nggak tahu juga. Kesana nggak? Enggak. Setahu saya memang tidak pernah kesana. Tidak pernah. Dia ini di seni otomotif dan gitar, dan beberapa koleksi gitarnya ada. Ada koleksi gitar. Kalau mau dilihat silakan. Itu yang sangat sedih, itu peninggalan dia. Berkaitan dengan saksi-saksi yang kemudian dimiliki oleh pihak keluarga ini, sebenarnya keterangannya apa yang ingin disampaikan? Ya Vino ini awalnya sebenarnya nggak ada indikasi ingin tawuran. Ya memang ada temannya bilang, mengakui juga karena saksi ya, karena saya jalan sama dia, satu motor sama dia, dibilang sebelum pulang kita ini dulu yuk, mampir ke Bojong Menteng dulu itu yuk, ke semen gitu kan. Ngapain ya Vino? Oh mau pulang ngantuk nih. Lelah juga. Saya orang baru dan nanyain gitu kan. Bentar dulu ketemu dulu dah. Katanya kayak tanya sih ada teman-teman nih buat benturan gitu. Saya mungkin benturan itu ya tawuran kali mungkin ya kan. Gitu kan. Ya udah dia bilang gitu kan. Nah Vino ini hanya minum kopi. Menurut saksian ini minum kopi. Indo Cafe emang itu kesukaan dia, sambil merokok menghadap ke kali, ke sungai. Gitu. Ya setelah beberapa menit waktu datanglah temennya, datang lagi sampai sejumlah 60 orangan lah. Menurut saksi korban teman Vino yang masih hidup. Ya itu sekitar segitu benar, banyak betul. Tapi mereka nggak saling kenal. Ya kayak Vino sama almarhum Muhammad Ridho aja nggak kenal. Tapi kalau sama almarhum Muhammad Rizky ini dia kenal Vino, karena memang dia yang ngajak gitu. Menurut kesaksian yang hidup seperti itu Mbak. Jadi nggak ada minuman keras di situ. Kalau saya tanya sama saksi sih nggak minum dia. Pak Maulana, beberapa waktu lalu kuasa hukum Anda ya Pak Victor sempat menyebut bahwa ada dugaan ataupun juga kecurigaan dari pihak keluarga bahwa mereka yang tenggelam ini ada indikasi pembiaran dari pihak kepolisian begitu. Nah ini apa yang dimaksud? Ya kalau saya katakan pembiaran, ya itu nggak usah dibilang lagi ya jelas iya gitu kan, karena saya juga dari saksi, jadi kan saksi teman yang hidup gitu kan, saya tahunya. Memang kan saya nggak ada di lokasi TKP. Apa yang dikatakan saksi? Ya dia sih banyak yang minta tolong, bahkan juga dimediakan juga kan warga-warga yang diminta keterangan juga kan, memang ada anak yang minta tolong gitu kan, gitu. Ya mungkin ada beberapa juga yang ditolongin dari beberapa pihak kepolisian, saya akuin ada katanya. Tapi saya juga nggak tahu ya, tapi katanya gitu. Ya tapi kenapa nggak semua sih? Sekalian dong semua aja sih tolongin. Ya minimal kasih info ke Basarnas atau tim SAR. Jadi pihak keluarga menyayangkan mengapa tidak ada semacam aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membantu lebih begitu yang ada di situ, dan juga tidak menghubungi pihak SAR. Ya itu aja sih. Itu awalnya gitu maksudnya saya kan. Ya saya kan tanyakan itu apakah sesuai dengan SOP atau enggak. Ya tapi katanya sudah sesuai dengan SOP, keterangannya kan udah profesional. Ya saya udah hafal, ya udah kalau model begitu mah kan udah saya ikhlasin. Saya nggak bisa biar apa lagi. Ya udah. Tuh. Baik, terima kasih banyak sekali lagi sudah menerima kami. Kita temukan fakta selanjutnya. Setelah itu saya lari ke kanan juga, dikepung. Saya mah kalau saya ikut aja gitu. Jadi menemui satu
pihak yang juga sempat diamankan oleh pihak kepolisian dan berada di situasi yang sama melihat bagaimana mencekamnya pada saat itu ketika polisi datang dan langsung memburu sekitar kurang lebih 60 remaja yang diduga akan melakukan tawuran, termasuk 7 korban yang beberapa waktu lalu temukan meninggal dunia. Kita akan temukan faktanya. Di depan saya saat ini, saya sedang bersama dengan salah satu orang yang pada saat tanggal 21 September 2024 kemarin ini sempat mengamankan diri bersama dengan puluhan remaja lainnya ya, yang kemudian diketahui 7 diantaranya ini ditemukan meninggal dunia di Kali Bekasi. Saya harus sebutnya dengan menggunakan inisial, pemirsa. A yang saat ini berada di depan saya. Sehat ya? Oke, terima kasih waktunya untuk fakta sebelumnya. Saya ingin Anda menceritakan awal mula Anda bisa bergabung ya dengan kumpulan remaja pada saat itu hingga pada akhirnya diketahui polisi datang dan ada beberapa yang kemudian loncat ke sungai. Itu gimana ceritanya? Jadi awal mulanya itu kita diajak nongkrong gitu lah ya. Ada acara ulang tahun di daerah Cikunir. Cikunir. Nah, di Cikunir itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya kisaran dari jam 9 sampai jam 3-an. Lama juga ya, berarti sekitar kurang lebih 6 jam di situ. 6 jam. Itu ngapain aja? Ya jadi kita kayak nongkrong ngarayain acara ulang tahun gitu, tapi beneran ulang tahun tapi? Iya emang beneran ulang tahun. Oke. Setelah itu? Makan sama minum aja. Minum minuman keras. Iya. Dan kamu salah satunya juga yang ikutan minum? Iya. Oke, ada yang mungkin menggunakan sejenis narkoba atau obat terlarang? Kalau itu tahu? Enggak, saya nggak tahu itu. Enggak ya. Oke. Waktu itu rencananya setelah dari Cikunir yang kamu tahu aja ya, itu balik atau memang akan ada rencana pindah ke lokasi lain? Kalau itu kata saya mah, kalau saya ikut aja gitu. Jadi ayo nih ngopi lagi ke lokasi gitu. Pindah ke lokasi kedua tuh di pinggir kali ya, tuh ya, di Bedeng itu jam berapa berarti? Kira-kira jam 3:30. Jam 3:30. Sampai pada akhirnya di situ. Tadi disebutkan lihat ada senjata tajam. Iya. Yang kamu lihat itu di mana waktu senjata tajam? Jadi kondisi tajam itu ada di tembok, di pagar ini pagar gubuk di sana. Jadi senjata tajamnya itu udah kesender di pagar-pagarnya itu. Saya ngeliat dari bawah ya kayak gitu. Saya lihat sih jenisnya kayak celurit lah. Celurit. Di situ belum ada juga obrolan tawuran. Belum ada, soalnya emang saya baru nyampe ke lokasi TKP. Baru beberapa menit tiba-tiba udah ada polisi aja gitu. Jadi di TKP itu di lokasi kedua minum atau mungkin makan lagi, itu sempat kejadian juga nggak? Enggak, kalau itu saya nggak tahu juga. Soalnya emang benar-benar baru nyampe. Setelah itu kenapa pada lari semua, itu gimana ceritanya? Ya mungkin kurang tahu juga sih. Emang karena panik juga. Soalnya ada yang teriak karena ada motor KRX gitu kayak. Lari kemana waktu itu? Arahnya mungkin? Arah dari gubuk lokasi TKP ke arah kiri. Nah, jadi saya pas udah lari ke kiri, dikepung. Dikepung sama? Dikepung polisi. Nah, ada berapa polisi? Ada 1 polisi. 1 polisi. Total yang datang ke situ kira-kira? Ada 5 motor, 9 polisi kalau nggak salah. 5 motor, oke. Setelah itu? Setelah itu saya lari ke kanan juga, dikepung. Dikepung dari arah kanan, ya saya otomatis panik lah, loncat ke kali. Dikepung itu sambil ngomong apa tuh pihak kepolisiannya? Woi jangan lari lu gitu. Yang lari gua tembak gitulah pokoknya. Ada ancaman tembakan? Ada ancamannya. Tapi betul ada tembakan pada saat itu? Tapi kalau ada tembakan sih nggak ada menurut saya sih. Setelah lari ke sungai, pada saat itu sama berapa orang lainnya? Itu juga kurang tahu, soalnya kondisi Kali Bekasinya gelap. Gelap banget, nggak ada penerangan di sana ya? Nggak ada. Terus setelah nyemplung, kamu ke arah mana nih? Berusaha untuk menepikah atau ya udah di tengah aja, ngambang aja gitu? Jadi saya udah berenang
sampai ke tengah. Udah sampai ke tengah saya hampir tenggelam gitu. Udah tenggelam sih. Nah, saya berusaha balik lagi ke tepi. Dalam nggak sih waktu itu? Oh, kalau dari tepinya cetek. Kira-kira mungkin, itu tepi ya tapi ya. Nah, kamu kan sempat berenang sampai ke tengah tuh. Iya. Itu berapa dalam kira-kira? 3 meter. 3 meter. Kisaran ya itu ya? Kisaran. Oke. Setelah balik ke arah tepi, tadi kan nggak lama ya? Ada kurang lebih 1-2 menitan di sungai. Setelah itu kenapa memutuskan, kan tadinya kabur dari polisi nih, terus kenapa memutuskan akhirnya menepi lagi? Ya karena emang napasnya udah nggak kuat, saya juga emang gimana ya, takut gitulah, hampir meninggal saya juga. Oh iya? Makanya saya juga sempat pingsan di situ. Pingsan pada saat di tengah kalinya? Enggak, waktu udah sampai ke tepi. Setelah itu langsung diamankan pihak kepolisian? Iya. Dibantu juga atau gimana? Oh, kalau naiknya iya dibantu saya. Dibantu pihak kepolisian. Oke. Pada saat masih ada di air, masih ada di tengah kali, dengar nggak suara ada yang minta tolong, mungkin tahu ada yang tenggelam? Sempet saya ada yang dengar. Saya sempat dengar gitu. Jauh nggak suaranya? Jauh. Gimana itu? Saya mendengar kayak suara, Pak, tolong. Udah gitulah. Nah setelah itu pada saat kamu berhasil naik ya, dibantu oleh pihak kepolisian tadi informasinya, masih kedengeran nggak suara minta tolong itu? Oh, kalau udah pas nyampe atasnya udah nggak kedengeran lagi. Dari yang kamu tahu, pihak kepolisian ini berusaha untuk cari mereka yang minta tolong itu nggak sih? Mereka yang tenggelam mungkin? Waktu pada saat kejadian, jadi mereka tuh udah tenggelam. Nah, udah minta tolong juga. Cuma gimana ya, kurang sigap aja gitu. Emang kondisi polisi juga kan nggak tahu mungkin bakal nyemplung atau gimana. Jadi kan nggak ada alat-alatnya gitu. Itu juga saya ngeliat waktu itu dilemparin tali sih. Mereka yang di tengah itu dilemparin tali? Iya, tapi udah pada lemes. Jadi sama polisi? Tapi udah pada lemes, ya nggak bisa sempet megang talinya itu. Makasih banyak sekali lagi atas waktunya. Kita temukan fakta selanjutnya. Ternyata di pinggiran itu ada lagi 3 ya, awalnya 3, tertelungkup semua seperti batu ya. Hari pasca ditemukannya 7 jenazah di Kali Bekasi, kasus ini masih menuai sorotan publik. Tak hanya lantaran jumlah korban yang tidak sedikit, tetapi juga aksi maupun juga penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini turut disoroti. Lokasi yang akan saya datangi ini, pemirsa, adalah tempat di mana puluhan remaja atau jumlahnya nih informasinya mencapai lebih dari 60, termasuk 7 orang korban yang pada akhirnya ditemukan meninggal dunia ini sebelumnya berkumpul di lokasi ini. Lantas apa yang kemudian ini sebenarnya terjadi di malam itu? Saya Tiara harap Anda menyaksikan fakta. Ya, di jalan sekitaran Cipendawa, Rawalumbu, Bekasi ini pemirsa, ada satu warung ya yang bisa Anda lihat di sebelah kiri saya ini sudah ditandai dengan adanya garis polisi ataupun juga polis lain begitu. Inilah warung yang dimana pada tanggal atau pada hari Sabtu di pukul 3 dini hari lebih dari 60 remaja ini berkumpul di sini. Anda bisa bayangkan memang lokasinya tidak terlalu luas, hanya terdiri dari kayu dan juga bambu, dan di sebelah sana ada tempat duduk yang juga tidak terlalu luas begitu kalau bisa saya gambarkan di sini. Disinilah 60 pemuda dan juga mengendarai sekitar kurang lebih 30 motor ini berkumpul. Kalau juga saya bisa tunjukkan kepada Anda, lokasi ini sebenarnya cukup sepi, yang dimana jalanan ini hanya ada lahan kosong di sebelah sini, dan juga seberangnya ini adalah pabrik-pabrik. Tidak ada rumah warga yang
berada di daerah sini, dan juga Anda bisa lihat ya, tidak ada penerangan sebenarnya yang kemudian ini bisa menerangi di kala pukul 3 dini hari tersebut. Informasi yang beredar sebenarnya, para remaja tersebut ini melakukan perkumpulan biasa dan juga sambil menenggak minuman keras. Tapi itu yang kemudian ini harus dipastikan kembali, karena mungkin saya bisa mencari salah satu atau sedikit barang bukti di sini. Oke, sebenarnya di sini sudah tidak ada lagi yang bisa digambarkan ya, tidak ada bekas-bekas apapun, hanya bungkus rokok yang tentunya kita tidak bisa memastikan apakah itu digunakan oleh remaja tersebut atau tidak. Tapi setidaknya jika memang mereka minum minuman keras di sini, polisi tentunya sudah mengambil barang bukti, baik itu botol minuman ataupun juga plastik yang barangkali digunakan untuk minum itu tadi. Hanya ini yang kemudian ini bisa tergambar karena sama sekali tidak ada bekas-bekas apapun ya. Anda bisa lihat, kami juga tidak bisa masuk karena masih terpasang garis polisi. Dan tentu seperti kronologi yang sudah Anda dengar mungkin, di hari Sabtu pagi tersebut sekitar kurang lebih 3 dini hari mereka berkumpul di sini. Tak lama kemudian polisi datang di jalan ini, kemudian salah satu dari pemuda tersebut ini berteriak dan menandakan kepada rekan-rekan lainnya bahwa ada pihak kepolisian yang kemudian datang. Mereka, pemirsa, berlari ke arah sini sebagian besar, karena terdapat juga informasinya beberapa dari mereka ini berlari ke arah luar sisi kanan dan juga kiri dari warung. Ya, ini adalah kali Bekasi yang dimaksudkan ya. Saya tadi juga sudah mencoba untuk bertanya pada warga, dan memang disinilah tempat kejadian perkara, di mana para remaja tersebut ini berlari untuk mencoba mengamankan diri. Ya, kita sudah sampai ya di tepi sungai. Saya mau coba untuk turun, pemirsa. Anda bisa bayangkan tadi dari warung yang berada di sebelah sana, mereka memang harus menuruni ini terlebih dahulu, jadi nggak langsung ke sungai, baru setelah itu berada tepat di tepi sungai ini. Memang belum ada informasi secara pasti berapa kedalaman dari sungai ini, tetapi yang jelas dari lokasi saya berdiri ini ya, di tepi sungai ini setidaknya hingga ke seberang sana, pemirsa, ini jaraknya cukup lebar, sekitar kurang lebih 10-15 meter, begitu. Dan Anda bisa lihat ada 2 arus dan aliran sungai juga, yang tadi warga menyebutkan bahwa ini adalah sungai Cilengsi, yang di sebelah sana ini aliran dari Cikeas. Dan dugaan yang kemudian ini muncul adalah 7 jenazah yang kemudian ditemukan pada tanggal 22 September 2024 ini tenggelam lantaran adanya pusaran yang bertemu antara 2 arus sungai ini di sebelah sana. Oke, Anda bisa lihat ya, di seberang tempat saya berdiri sekarang ada semacam pos pemantauan. Tetapi sekali lagi kita harus memastikan apakah pos pemantauan tersebut ini difungsikan pada saat hari kejadian atau tidak. Karena informasinya juga beberapa dari mereka, dari puluhan remaja yang kemudian memutuskan untuk masuk menceburkan diri ke sungai, ini ada yang dibantu oleh warga sekitar. Ya, di sini masih tidak ada barang bukti yang kemudian ini tersisa ya. Saya hanya cukup menggambarkan bahwa tidak ada penerangan tentunya yang ada di sekitaran sini. Tentu Anda bisa membayangkan juga bagaimana kemudian ini kondisi pada pukul kurang lebih 3 dini hari di hari Sabtu, sampai pada akhirnya mereka harus melompat ke sungai karena kejaran polisi dan akhirnya ditemukan di titik lainnya. Titik yang kemudian diinformasikan adalah di sebelah kanan sana, pemirsa. Kita akan menuju ke sana nanti. Kita temukan fakta selanjutnya.
saya ini sekarang pemirsa adalah sisi seberang ya dari lokasi sebelumnya tempat warung berkumpulnya para remaja tadi. Dan tadi saya mengakses ke sini menggunakan mobil, ini memang harus sedikit berputar. Kalau tadi saya gambarkan bahwa titik lokasi warung tersebut ini adalah banyak pabrik di sana dan tidak ada pemukiman warga. Ini cukup berbeda. Kalau tadi perjalanan ke sini kami melewati pemukiman warga yang lumayan ramai begitu, dan informasinya memang di sebelah kanan ini tempat penemuan dari ke-7 jenazah yang terjadi pada hari Minggu pagi ya. Dan kebetulan saya juga sudah janjian tadi dengan Ibu Umi. Ibu Umi ini adalah yang menemukan pertama kali, melihat begitu ya, ke-7 jenazah di sungai ini. Ibu Umi, saya dengarkan memang Bu Umi adalah orang yang pertama kali ya menemukan 7 jenazah itu di hari Minggu begitu. Itu cerita awalnya seperti apa, Bu? Nah, saat itu kucing saya satu nggak pulang dari semalam, jadi akhirnya saya turun ke bawah nyari di pinggiran sungai. Sebentar, itu berarti pukul berapa? Masih ingat, Bumi? Iya, sebelum jam 6, kira-kira jam 5.45 atau pokoknya sebelum jam 6 pagi. Setelah subuh ya? Iya, setelah subuh ya. Ada juga bapak-bapak yang dari masjid belum pulang gitu ya, masih ada 1-2 yang masih di dalam masjid gitu ya. Ibu lewat sini ya artinya ya? Lewat sini. Ibu datang dari arah sana tempat saya tadi berjalan begitu ya. Kemudian ke arah mana, Bu? Mungkin boleh ditunjukkan. Nah, turun. Kita sambil jalan sedikit ya, Bu. Turun ke sini, mata saya langsung tertuju ke tengah ke tengah itu ya, Bu. Karena sebelumnya tidak ada. Tidak ada. Itu satu aja atau lebih dari satu yang Ibu lihat? Awalnya 2. Tapi yang membuat menarik perhatian saya, yang menyita perhatian saya itu satu. Karena yang satu sedikit saya mungkin gambarkan ya, Bu ya. Mungkin biar pemirsa terbayang juga. Satu di tengah situ ya, Bu ya. Kemudian yang kedua di? Jadi posisinya itu dia berdempetan. Oh, berdempetan. Jadi yang satu tertelungkup, yang satunya lagi miring menghadap ke timur, seperti orang yang tidur meluk guling gitu loh. Jadi dari jauh itu terlihat tangan sama mukanya, muka sebelahnya ya. Jadi itu yang bikin menyita perhatian saya karena itu terlihat jelas. Untuk yang tengkurap itu awalnya saya tidak ngeh kalau itu manusia. Jadi saya yang menyita perhatian saya itu hanya satu awalnya. Itu karena memang sudah terlihat sekali bahwa itu tubuh manusia gitu ya. Iya. Nah, lihat. Itu mohon maaf, pakaiannya ingat Bu warna apa? Iya, pakaiannya itu kaos warna hitam lengan pendek. Jadi itu yang di tengah. Jadi tangannya tuh menyita perhatian saya karena memang terlihat jelas. Ya, sementara yang tertelungkup itu, yang tengkurap itu, dia memakai baju panjang ya, ada tulisan di punggungnya. Jadi itu awalnya nggak ngeh saya itu manusia ya, karena memang nggak begitu terlihat. Jadi kan yang menyita perhatian saya itu satu memakai kaos lengan pendek warna hitam. Oke. Nah itu Bu, itu memang kondisinya hanyut terbawa air begitu atau memang diam di satu titik itu? Diam. Jadi karena kalau harusnya sama dibandingkan ini lebih deras, lebih tenang. Lebih tenang. Iya, karena saat itu kan maksudnya nggak ada hujan ya. Kalau lagi nggak ada hujan di hulunya terutama itu kondisi air itu tenang dan dangkal, ada batu-batu terlihat gitu ya, dan airnya lebih jernih. Jadi dia tuh seperti tersangkut ya. Tersangkut di tengah-tengah itu. Jadi dia posisinya tuh nggak gerak, diam aja di situ. Kalau kita lihat di seberang sana, Bu, ada semacam daratan begitu ya? Iya. Itu tetap terlihatkah atau tertutup sebenarnya sama air? Saat artinya kejadian dalam keadaan tinggikah atau seperti apa air ini kondisi? Saat kejadian itu terlihat. Terlihat. Jadi kalau misalnya kondisi air lagi pasang karena hulunya hujan itu nggak terlihat. Cuma saat kejadian waktu itu ini terlihat, bahkan lebih tenang airnya dari saat ini, lebih dangkal lagi. Gitu. Nah, 2 Ibu Umi lihat di sini. Iya. Yang kurang lebih 5 lainnya Ibu Umi juga yang menemukan. Awalnya kan saya nggak begitu yakin ya apakah itu manusia atau bukan atau hanya manekin. Jadi begitu ada bapak-bapak yang lewat lagi jogging, saya minta tolong sama beliau untuk memastikan ya bersama apakah itu manusia atau bukan. Menurut bapak, saya bilang gitu. Bapak itu bilang, katanya iya sih Bu seperti manusia, tapi saya tidak berani turun ke bawah saat itu. Ibu panggil, coba minta tolong tetangga yang lain. Akhirnya kami meminta tetangga yang lain untuk dia berani memastikan lebih dekat ya, turun ke bawah kali air gitu kan, karena airnya saat itu dangkal, jadi dia hanya bisa berjalan di atas batuan gitu ya. Nah, setelah tadi dipastikan dari dekat bahwa itu betul mayat begitu ya. 5 lainnya ini terpencarkah? Iya, jadi begitu saat dia akan kembali naik ke atas, ternyata di pinggiran itu ada lagi 3 ya, awalnya 3
telungkup semua seperti batu ya awal. Jadi kita tuh nggak ngeh kalau itu orang karena memang kondisinya tuh tertelungkup semua dan sudah berlumpur gitu ya, udah dipenuhi lumpur. Jadi awalnya kita bener-bener nggak mengira kalau itu manusia ya. Begitu bapak yang tersebut mau naik kembali ke darat, ternyata di dekatnya dia tuh ada 3 lagi gitu. Dekatnya tuh di mana, Bu? Iya, iya di tengah ya. Yang 3 itu di pinggir berjejer. Iya di sana dekat dengan daun-daunan itu ya berjejer gitu, 3 gitu ya berdekatan. Ya saat mau diangkat ternyata nimbul 2, jadi kayak terbawa arus gitu, terbawa datang 2 gitu nimbul. Bu Umi, terima kasih banyak atas kesaksiannya sudah berkenan ya kami wawancara. Sehat selalu Bu Umi, terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch sudah bersama saya saat ini. Pak Sugeng, terima kasih waktunya. Terima kasih Tiara. Ya. Langsung saja Pak Sugeng, saya ingin Anda menyoroti, apalagi kemarin baru saja dirilis oleh pihak kepolisian ya berkaitan dengan penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi beberapa waktu lalu, dan juga ada beberapa anak lainnya sekitar kurang lebih 60 yang kemudian ini terlibat pada saat itu. Memang betul 22 lainnya ini sudah ditangkap dan juga dimintai keterangan, tapi tentu kasus ini masih disoroti oleh publik Pak berkaitan dengan adanya prosedur mungkin yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Anda sendiri menyorotinya seperti apa? Mengapa semua ini dipertanyakan kepada polisi? Saya justru melihat ya, ketertiban sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kasus kenakalan anak-anak, tawuran segala macam, faktornya bukan polisi saja tunggal. Ada 4 faktor di sini. Anak itu sendiri yang harusnya memiliki kesadaran tentang diri dan keselamatannya, ya. Kemudian orang tua, kemudian sekolah, dan juga lingkungan yaitu masyarakat, tokoh masyarakat. Beban kepada polisi bisa dipersalahkan apabila memang ada kesalahan prosedur yang mengakibatkan langsung kepada korban ya. Kalau tidak ada kesalahan prosedur yang mengakibatkan langsung kepada korban, kita tidak bisa membebani ini kepada polisi. Hasil rilis yang memang sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian, Pak Sugeng, mereka secara yakin menyebutkan bahwa memang 9 orang dan juga dari pihak kepolisian ini tidak ada yang menyalahi prosedur. Anda melihat ini terlalu dini? Kan pemeriksaan belum selesai ya. Yang berhak menyampaikan ini tentu adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Propam Polda Metro ya, dan ini belum selesai, menurut saya prematur lah ya, karena ini kan masih berjalan. Tetapi kalau kita melihat indikasi bahwa 9 orang ini kemudian bertugas kembali. Sudah bertugas kembali. Nah, ini indikasi ya. Kalau bertugas kembali memang artinya tidak ditemukan adanya satu kesalahan prosedur. Kalau ditemukan pasti mereka tidak akan bertugas. Berdasarkan keterangan polisi, 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi beberapa waktu lalu terkonfirmasi meninggal dunia karena tenggelam. Polisi juga menyatakan tindakan yang dilakukan tim presisi sudah sesuai prosedur. Sementara itu pemirsa, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penggunaan senjata tajam dari puluhan remaja yang terlibat. Namun orang tua korban meninggal atas nama Vino Satriani Taruna membantah bahwa anak mereka akan melakukan tawuran. Saksi hidup pun menyebutkan ada ancaman penembakan yang ditujukan kepada mereka. Semoga dengan adanya kejadian ini semakin meningkatkan kewaspadaan masyarakat, terutama para orang tua. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.